Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 April 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ke-3 di bulan April 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lainnya. Oke, ya bagaimana? Ya, ini marketnya beneran bikin saya ketawa lagi pagi-pagi ya. Ini ternyata marketnya ini ngebuat structure yang bisa dibilang sangat wow sekali ya. Permainannya ini sangat luar biasa ya. Inilah akibat ketika kita itu trading di pemerintahan Trump. Ada aja ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kalian ya trade di sini itu, sekali lagi saya bilang ya, makanya jangan sampai kalian itu meninggalkan open posisinya itu di floating di hari Jumat. Kalaupun itu floating, at least SL-nya sudah digeser. Dan itu wajib ya, dan itu wajib. Tapi sekalipun ya kita mendapatkan SL yang bagus di sebelum penutupan market, sekali lagi Trump itu pasti ada aja tiba-tiba gitu kan ya, dan akhirnya ya memang kejadian kemarin gitu kan. Ini marketnya terbang jauh tinggi sekali gitu kan ya. Terbang jauh tinggi sekali sampai melakukan break of structure, tembus sampai ke 4883 ya kan, yang dimana ini kemarin pada saat saya live di Discord kemarin di hari Jumat kemarin. Jadi yang pengen masuk Discord bisa langsung hubungi CS-nya ya, adminnya di bawah itu ada dua ya. Kita ada dua grup Discord, yang dimana satu grup diskusi biasa, yang dimana itu hanyalah sebatas diskusi aja, dan lagi satu itu lebih ke kayak lebih private lagi lah bahasanya. Mungkin di sana lebih sering live di sesi New York juga gitu kan, dapat market outlook ya, itulah bahasanya kayak di live trading mentoring gitu kan, LTM. Jadi silahkan bagi yang mau ikut bisa langsung hubungi adminnya aja di deskripsi di bawah ya, link WhatsApp-nya. Oke, ini kan naik nih ya. Ketika naik kita dapat scalping dikit ya kan, ketika dia turun di sini dapat naik dikit. Nah, ketika ini kan terbang ya kan. Terbang ini akibat dari Perdana Menteri Luar Negerinya Iran bahwa Strait of Hormuz itu sudah dibuka lagi 100% dan kembali buka untuk yang namanya bisnis gitu kan ya, back to business bahasanya. Dan itu juga disambut oleh Donald Trump, oke gitu kan, dan sebagainya. Dan juga Amerika sendiri akan melakukan pencairan sih bahasanya, unfreeze ya. Unfreeze itu masalah 20 billion dolar pendanaan untuk Iran supaya pengayaan uraniumnya itu bisa dihentikan. Atau enggak, kalau tidak mau dihentikan ya bisa juga diserahkan ke Amerika gitu kan, kalau misalnya nggak mau dihentikan. Dananya yang dikasih itu adalah sebesar 20 billion dolar gitu kan. Itu juga awalnya gitu kan di sini. Kemudian ditambah dengan Strait Hormuz dibuka, ya udah terbang gila itu kan marketnya. Dan setelah Perdana Menterinya ngomong apa gitu kan ya, Menteri Luar Negerinya ngomong Strait Hormuz dibuka, disambut positif semua kalangan, semua terbang ya, semua aset. Oil drop luar biasa, Bitcoin sampai 78.000 kalau nggak salah, 7876, kemudian gold ini naik sampai 4.888 gitu kan ya. Kemudian Dow Jones di sini naik kemarin sampai 49.700, Nasdaq naik sampai 26.700, S&P 500 naik sampai 7.150. Semuanya risk aset terbang nggak pakai obat gitu kan. Nah, nggak sampai 3 jam ya, nggak sampai 3 jam, lebih tepatnya 2 jam setelah itu, orang-orang di parlemen dan juga orang-orang petinggi di Iran mengatakan bahwa selama itu Amerika itu masih melakukan yang namanya blokade di wilayah perairan Iran, Hormuz itu tidak akan dibuka sepenuhnya. Itu pertamanya, tidak akan sepenuhnya. Kemudian beberapa jamnya lagi bilang bahwa ya udah Hormuz ditutup lagi. Karena sekali lagi Trump masih memblokade ya, dan teman-temannya itu kan. Jadi inilah ya Perdana Menterinya ngomong apa, Menteri Luar Negerinya ngomong apa, sudah kembali dibuka, positif semua. Kemudian tiba-tiba orang-orang di parlemen termasuk wakil presiden dan juga petinggi militer dan sebagainya masih belum setuju untuk dibukanya Strait Hormuz akibat dari Trump masih
melakukan blokade gitu kan ya. Ya itu yang mengakibatkan kalau kalian lihat ini goldnya dropnya ekstrim ya, dan kalau dilihat ini gapnya pun gak ada obat ya. Kalau kita lihat versi Oanda ini gapnya luar biasa gede sekali ya. Dari sini kalau pakai versi 5 menit ya, dibuka dari harga 4775, terus di hari Jumat penutupannya adalah di 4831. Ini sejauh 564 pip. Gede sekali ya, semua aset ada gapnya, mau itu oil, mau itu dolar, mau itu gold, mau itu Nasdaq, mau itu S&P 500 ya kan, semuanya ada gapnya. Dan ini kalau dilihat juga sekarang sih harganya berusaha untuk nutup gap ya. Jadi sekali lagi adanya penurunan di sini itu ternyata memberikan ada keuntungannya sedikit, yang dimana gap di hari, saya lupa itu hari apa ya, coba saya ulat dulu. Gap di hari Selasa tanggal 14 April itu akhirnya sudah 100% ditutup. Gap ditutup, kemudian kita menyisakan ada ruang gap yang terbuka di 4830. Ini sih gila sih ya, karena kalau dilihat totalannya dari gap di sini sampai market ke bawah itu total penurunan gold adalah minus 1,96%. Dan sekarang apakah positif banget ini marketnya naik dan sebagainya? Well, kita akan breakdown nanti ya. Kita akan breakdown di sini semuanya dari weekly dan sebagainya. Oke, untuk sementara itu, untuk update dari masalah mereka berdua antara Amerika dan Iran, di sini Amerika memberikan warning yang dimana, destroyer yang di sini meluncurkan tembakan untuk melubangi kapal kargo yang bernama Tosca di sini, karena berusaha untuk melewati blokade dari Amerika. Pertamanya ini sudah di warning dulu ya kan. Pertamanya sudah di warning, tapi ketika warningnya ini tidak diendahkan, akhirnya kapal destroyer dari Amerika itu ya udah ditembakin gitu aja lah ya. Akhirnya kapalnya bolong di bagian mesinnya. Kemudian di sini ya kan tuh bukan ditangkap sih, ditahan ya. Kapal itu ditahan sama angkatan lautnya Amerika Serikat dan direspon sama Iran di sini militernya, bahwa Iran akan segera merespon dan juga melakukan pembalasan terhadap kegiatan maritimnya di sini, yang dimana dianggapnya ya militer Amerika itu melakukan perampokan lah bahasanya gitu. Jadi di sini kalau dibilang ya mereka berdua ini masih agak sedikit gitulah ya. Kemudian untuk masalah perundingan damai ya, akan ada usaha untuk melakukan perundingan damai. Kalau nggak salah itu adalah di hari Selasa. Mana dia ya? Coba saya cari. Ketemu nggak di sini bahasanya nih? Tuesday. Harusnya sih ada ya. Oke, belum saya scroll ke bawah. Bentar ya, ada nggak di sini? Kok tidak ada di sini? Mana dia nih? Wah, tidak ada. Bentar ya, ini sih tetap ya, dimana di sini Trump masih berusaha untuk mencari deal gitu kan ya. Kemudian mana di Pakistan dibilangnya di sini. Pokoknya kalau nggak salah hari Selasa ya. Hari Selasa, kemudian mana di sini, bukannya hari Sabtu di sini. Oke, ini bukan. Oke, kalau nggak salah hari Selasa sih kalau nggak salah ya. Oke. Ini masih masalah selatnya ini. Mana dia nih Pakistannya nih ya. Nggak kelihatan di sini ya. Soalnya kemarin saya udah baca kok pokoknya itu. Oh, di sini ya. Representatif dari perwakilan dari Amerika akan pergi ke Islamabad, yang dimana akan tiba untuk tomorrow evening negotiation. Kemudian ini kan Trump bilangnya perwakilannya sudah pergi ke Islamabad lagi ya kan, untuk ronde 2 gitu kan, untuk part 2-nya. Kemudian dari segi Iran sendiri tidak ada mengirimkan delegasi negosiasi, masalah itu masih memblokade gitu kan. Kemudian mana lagi ya?
Pakistan masih berusaha menjadi negosiator yang baik. Tidak ada nih Mbak beritanya nih. Bentar ya. Oke, nggak ada. Berarti kalau dilihat ya, berarti ini kan katanya Trump adalah akan tiba di tomorrow evening ya. Tomorrow evening waktu Islamabad, berarti beda dengan di Bali, itu kan beda lagi 3 jam. Berarti evening di sana, di kita di Bali itu sudah malam hari ya. Sudah malam hari. Buset, langsung terbang tinggi sekali. Sudah malam hari, berarti hari ini ya pertemuan antara Amerika dan Iran, lebih tepatnya delegasinya katanya akan semuanya tiba malam ini. Dan berarti benar besok itu akan ada perundingannya lagi. Ya, jadwal perundingan part 2 akan dilaksanakan besok. Entah saya lupa, ini pokoknya saya ada baca pokoknya Tuesday ya, hari Selasa. Cuman nggak tahu apakah Selasa pagi, siang, sore, malam, tidak tahu ya. Sekilas yang saya baca adalah hari Selasa. Ya, ini sih saya lupa di mana saya dapatnya. Ya, hari Selasa. Jadi harap dicatat tanggalnya ya. Sekarang adalah kedua delegasinya bakal datang. Besok akan ada yang namanya part 2 negosiasi, dan hari Rabu adalah batas dari gencatan senjata dan sekaligus pengumuman dari gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Jadi 3 hari ini ya, Senin, Selasa, dan Rabu akan menjadi hari-hari yang sangat krusial. Jadi siapkan imannya, siapkan mentalnya semua di minggu ini. Walaupun kita sudah mendapatkan Senin, Selasa, Rabu hari yang ekstrim, jangan kira setelah hari Rabu itu kita masih masih bisa trading dengan enak. Karena kalau semisalnya Selasa dan Rabu tidak mendapatkan hasil yang diinginkan sama market atau nggak sama kedua negara tersebut ya, entah Amerika Iran atau nggak tiba-tiba Lebanon Israel nggak jadi gencatan senjata, maka di hari Kamis dan Jumat kita akan kebacok lagi lah bahasanya ya, atau nggak maka mengalami fluktuatif yang sangat luar biasa ekstrim ya. Jadi minggu ini merupakan minggu yang bisa dibilang agak ekstrim. Kalau semisalnya perjalanan nanti selama geopolitik 1 minggu ini itu tidak ada kesepakatan sama sekali. Beneran. Kalau tidak ada kesepakatan sama sekali, ini saya rasa akan menjadi minggu yang cukup ekstrim. Tapi kalau semisalnya ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda akan terjadinya suatu entah kesepakatan atau enggak memang extended perpanjangan dari gencatan senjatanya, dan yang dimana itu adalah direaksi positif ya, walaupun tidak ada hasil yang diinginkan, tapi selama masih ada keinginan untuk berusaha mendapatkan yang namanya deal ataupun negosiasinya selesai supaya tercipta lagi bahasanya dunia ini aman lagi di Timur Tengah gitu kan, maka itu kita bisa trading dengan santai. Lebih tepatnya santainya adalah kita bisa melakukan based on structure lagi. Asalkan sekali lagi ya, dalam 1 minggu ini itu tidak ada berita dar-dar lagi ya. Jadi saya ingatkan, structure is a king, trend is a king. Cuman king itu tetap bisa kalah kalau semisalnya terdapat yang namanya anomali. Kita tahu ya kan, kita tahu semisalnya kalau agak melenceng dikit ya, yang dimana kalau kita melihat suatu kerajaan itu bagus gitu kan ya, pasti akan ada masanya kerajaannya itu akan mengalami agak sedikit keruntuhan ya. Keruntuhan akibat dari apa ya, bisa dari faktor eksternal yang tidak ada di dalam kerajaan tersebut lah. Jadi king is structure is a king, cuman sekali lagi kingnya ini bisa menjadi yang namanya kalah juga. Jadi sebagai raja, structure is a king, tetap kita harus beradaptasi. Oke, kita back to analisa ya. Untuk hari ini, hari Senin, kita tidak ada berita apapun, santai aja. Trump ngomong hari ini Senin pun secara jadwal tidak ada di sini ya. Bahkan sampai tengah malam kita tidak ada jadwal apapun. Oke, kita back ke weekly. Nah, karena weekly ini marketnya sudah tutup di atas 4.800 dan juga tutup di atas high di hari Senin 3 minggu yang lalu ya, akhir Maret kemarin. Berarti secara weekly ini masih menandakan marketnya itu adalah masih bullish ya, masih bullish. Walaupun secara weekly-nya di sini adalah marketnya masih berada di dalam fair value gap weekly yang segede gambreng ya. Jadi karena ini kita masih mendapatkan high yang lebih tinggi walaupun cuma ekor doang, tetapi kalau kita juga lihat berdasarkan penutupan candle weekly, ini juga masih menandakan yang namanya penutupan yang masih lebih tinggi ya.
Jadi 3 minggu yang lalu kita kan penutupannya di sini. Ya, kemudian 2 minggu yang lalu di sini, kemudian minggu lalu di sini. Dan high-nya pun itu selalu lebih tinggi walaupun tidak ada body candle close di atas high sebelumnya. Tetapi at least secara bentukannya, candlestick-nya itu high-nya selalu lebih tinggi, penutupan candle selalu lebih tinggi. Dan low-nya pun masih menjadi lebih tinggi. Ya, jadi secara weekly bias-nya ini segini toh ya point of view-nya. Kalau point of view-nya segini doang, itu 3 candle kemarin adalah masih menjadi yang namanya bullish kondisinya ya. Dan kalau dilihat juga dari besaran bodinya kemarin minggu lalu, walaupun harga sempat dibanting akibat Trump yang sempat dibanting akibat dari Selat Hormuz yang ditutup lagi yang berefek hari ini, besaran bodi kemarin adalah 1,78%. Ini masih oke. Ya, ini masih oke karena bodi minggu lalu itu lebih besar dari bodi 2 minggu yang lalu. Walaupun secara ekor-ekornya ini bisa dibilang hampir mirip lah dengan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu ya. Kalau yang 2 minggu lalu ekor atas yang lebih panjang, kalau minggu kemarin ekor bawah yang lebih panjang. Di overall ini masih positif semua ya kan, masih positif semua dari segi weekly, yang dimana saya masih mengharapkan marketnya itu untuk bisa retest resistan become support menjadi resistan yang ada di harga 5.000. Atau enggak kalau mau lebih presisi ya, ada di sini. Di 4989 ya, lagi dikit banget lah ke 5.000, anggaplah 5.000 ya. Saya masih prefer itu harganya di sini nih. Ya, retest ini. Nah, di ungu itu ya di 4999 sampai 4979 gitu ya, sekitaran sana. Jadi saya masih positif, ini weekly-nya masih bisa merembet naik. Ya, ingat, ini merembet naik ataupun naiknya merambat. Ini memang perlahan-lahan marketnya naik, ya kan? Naik. Jadi ingat, naik yang merambat. Jadi ibaratnya adalah naiknya ini memang naik sebatas retracement aja dari segi daily dan teman-temannya gitu kan ya, secara trennya. Ini naiknya merambat. Kalau kita tahu naiknya itu adalah merambat dengan structure sebelumnya adalah sudah bearish besar. Jadi cepat atau lambat ya, ketika naiknya merambat di sini, ini akan menjadi drop yang sangat ekstrim ke depannya. Entah faktornya apa, ya. Cuman untuk sekarang saya masih pede. Ya, saya pribadi biasnya untuk dari sini adalah masih bisa merambat naik sampai goceng lah, atau enggak 49999 gitu kan. Mentok, baru dia bakal ke bawah kencang kayak air terjun gitu kan ya. Indikator mengatakan stokastik sudah nge-cross, sedangkan dari segi RSI masih di atas 50. Jadi ini masih menandakan biasnya masih oke lah weekly untuk bergerak naik. Indikator dari segi daily sekarang. Daily indikator mengatakan bahwa stokastiknya ini sekarang flat di zona overbought, dan secara RSI-nya juga masih flat di atas 50. Dia tidak naik di atas 60 ya kan. Kemarin berusaha naik dan stay di atas 55 tapi akhirnya gagal, dan sekarang kalau dilihat di sini masih berusaha untuk yang namanya masih di atas 50 ya. Jadi kalau secara RSI masih di atas 50, biasnya di sini masihlah bullish. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan karena kita sudah mendapatkan market close gap di hari Selasa, ya kan, berarti utangnya di sini adalah bisa dikatakan selesai, itu kan ya, utang dari gapnya di sini sudah selesai juga. Kemudian dari daily ya, kita mendapatkan high yang lebih tinggi ya. Sekali lagi, sekarang itu kita bisa membuat plot area daily sekarang ya, yang dimana daily ini akan bersifat resisten become supportnya yang cukup valid. Ini sebenarnya penumpukan sih kalau boleh saya jujur ya. Jadi kalau kalian ingat histori saya di sini kan H4 ya, dari harga 4802 sampai bawahnya di sini ya kan 4790, ternyata ini sekaligus menjadi area resisten become support di daily. Ini kalau saya hapus ya, saya ulang ya. Ini saya hapus, ini saya hapus ya kan. Kemudian, ini kenapa pas banget ya harganya ya, kena 4736. Tipis banget kena H1-nya di sini ya. Tumben. Nah, dari segi daily sekarang kita mendapatkan satu resisten become supportnya yang cukup valid yang sebesar ini sebenarnya. Nah, kalau dilihat di mana kita bisa mencari ataupun menjadikan titik utama. Karena ini lebarnya adalah, kalau boleh saya kasih ya,
Lebarnya ini sebenarnya agak bermasalah sih dari segi lebarnya ya. Yaitu dari 4785 sampai 4758. Segede ini sih besaran area resistant become supportnya ya dari segi daily, sebesar ini memang. Cuman kalau kalian menganggap ini terlalu besar ya, mungkin kalian bisa cari untuk area tengahnya, itu ada di sekitaran 4775. Karena 4775 juga sebagai angka psikologi ya. Jadi setiap kelipatan 25 itu juga bisa menjadi psikologi, atau enggak setiap kelipatan 50. Tapi karena ini 50-nya terlalu jauh di bawah ya kan, dan 4800 juga agak jauh ke bawah, tidak sesuai dengan ini. Jadi 4775 bisa kalian jadikan sebagai daily patokan titik area supportnya. Kayak begini ya. Ini bisa menjadi titik area resistance become support di daily. Terus kalau kalian beranggapan bisa menjadikan 4792 sebagai daily juga tidak menjadi masalah, karena sekali lagi besaran areanya itu bisa kalian tarik dari sini ke sini. Intinya ini besaran area supportnya ini gede banget ya, gede banget, literally gede ya. Mau kalian itu yang kayak tadi di sini ya, ngambil ekor atasnya ini doang bisa sebagai area support, atau kalian menghubungkan low-nya di sini yang ada di hari Rabu sampai yang di sini juga boleh, juga bisa ya kan, sama aja. Jadi kalau cari area ini, areanya bakal gede, tapi kalau mau cari titik presisi saya rasa pakai angka psikologi aja 4775. Jadi terserah kalian ya, kalian mau ambilnya area sebesar ini boleh, sekali lagi ya, mau yang sebesar ini boleh, mau yang sebesar ini ngambil ekornya doang dan penutupan ini pun juga boleh ya, bebas. Ini pun kalau dilihat sekarang ini agak menjadi dilema sebenarnya ya, agak menjadi dilema. Marketnya di sini itu ngebuat resistance become support yang lumayan gede sebenarnya. Oke, dari segi daily kalau kita lihat marketnya di sini masih ngebuat high juga ya kan. Kemudian dari segi daily kita marketnya itu kemarin ya, ini saya hapus dulu deh ya. Market itu melakukan yang namanya retest untuk yang kedua kalinya dari daily fair value gap di sini. Ya, marketnya retest daily fair value gap dan kemudian drop. Kemudian kemarin marketnya retest lagi sekali kemudian drop hari ini. Nah, dari segi daily ya, dari segi daily sebenarnya strukturnya itu masih bullish internal. Ya, ini masih bullish internal. Kenapa? Karena sekali lagi ya, selain karena dia masih dalam retest dari bullish FVG yang di sini ya kan, kena kemudian drop. Di sini juga marketnya itu sedang meretest lagi sekali dan menghabiskan seluruh fair value gap, termasuk menutup gap yang ada di hari Selasa. Ini intinya fair value gap sudah ditembus ya kan, termasuk juga dengan sudah nutup gap. Jadi fair value gap di sini sudah tidak bisa dipakai lagi untuk area nge-buy. Jadi kalau kalian menganggap hari ini kalian bisa ada yang buy di harga 4742 seperti yang sudah saya lakukan juga di sini ya, saya pribadi juga ambil buy ya sekitaran 4742 dan juga 4740. Ketika nutup gap saya langsung instant buy. Ini juga langsung lari ya. Ini juga langsung lari sampai di 700 pip. Ini sih sudah saya infokan juga di di grup Discord juga ya. Gap sudah ketutup. Jadi seharusnya kalian tahu lah apa eksekusinya ya. Oke, karena ini sudah dijebol juga fair value gap-nya. Gap juga tutup. Jadi ini tidak bisa saya pakai lagi sebagai fair value gap. Nah, sekarang dari segi daily ya, internalnya itu sebenarnya pergerakannya adalah seperti ini. Ya. Pergerakan internal gininya ya, strukturnya. Ini nggak perlu saya pakai bawah ya kan, karena bawah ini terlalu jauh sekali. Dari high ya, kemudian low, high, low, high, low, high. Ya, sebenarnya masih begini. Nanti saya akan ceritakan dikit di time frame 4 ya. Jadi sebenarnya dari segi daily itu adalah masih seperti ini ya. High, low, high, low, high. Ini bisa dianggap akan menjadi higher low yang baru. Oke, ini akan bisa dianggap menjadi higher low yang baru. Ya, dari segi daily berarti sekarang adalah
selain kita mendapatkan structure daily internal yang masih bullish, ya kan, masih yang namanya ngebuat high low high low high, potensi ini menjadi higher low baru yang barusan drop hari ini, ya. Kita juga berada di dalam area yang sebenarnya masih ditahan sama apa namanya, sama inside barnya sendiri, ataupun masih ditahan sama bullish candle di hari Selasa sih, ya. Market itu tidak pernah close di atas satu candle ini nih. Nah, ya, dia tidak close di bawah, dia tidak close di atas. Jadi ini masih di tengah-tengah. Dan kalau kita lihat juga secara historical di sebelah kiri, ya, kalau kita mau pakai satu titik yang pas, ya, di sini ya, di sini di 4840, ya, ini menjadi resisten. Ya, ini support awalnya menjadi resisten. Jadi kalau misalnya lihat dari segi daily ini, ya, sebenarnya kita ini masih terperangkap di dalam kotaknya sendiri. Kalau kalian 4840 ini mungkin dianggap tidak bagus banget nomornya gitu kan ya, angkanya. Ya, kalian bisa pakai angka psikologi juga ini ya, 4850. Oke, it's fine. Ya. Jadi 4775 akan dibatasi menjadi area supportnya. Dan 4850 juga akan dibatasi sebagai area resistannya. Nah, seginilah range area kalian saat ini. Selama daily tidak break di atas 4850 dan juga tidak selama daily break di bawah 4775, maka harga di sini akan kekunci dalam range yang sangat gede. Ya, range ini akan sangat besar, yaitu sebesar 700 pip. Lumayan sih ya, 700 pip. Cuman sekali lagi, 700 pip di sini ini hanyalah sebatas range. Untuk bagian tembus atas dan tembus bawah itu bisa melewati range tersebut. Nah, jadi dari segi daily ini batasannya ya 4850 dan 4775. Harapan saya karena masih dalam weekly-nya itu mengharapkan naik sampai goceng atau 4999 gitu kan ya. Jadi harapan saya adalah daily kalau bisa close di atas 4850. Kalau ada body candle close di atas 4850, maka itu akan menginisiasi marketnya akan melanjutkan kenaikan sampai di target 4900 plus. Oke, jadi harap diingat itu sebagai resistannya ya. Ini sebagai daily ya, ini daily juga. Nah, sekarang saya bicarakan H4. Kenapa saya balik ke H4 lagi? Terakhir saya buat time frame H4 adalah bentarnya saya delete. Nggak usah deh saya delete ya. Ini 4775 sebagai daily ya, karena kalau sudah di time frame H4 saya mau delete lagi nih soalnya nih ya. Ya ini ya. Ini kalau dilihat di time frame H4 sekarang ya. Terakhir saya buat time frame H4 ini kan bentukannya seperti ini ya. High low high low high low high low high low high. Nah, di sini akan terjadi pengecohan di sini ya, jebakan di sini sebenarnya. Jadi harap hati-hati ya. Ini sebenarnya kemungkinan akan ada yang terjebak di sini. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Ini bisa menjadi ilmu sekarang nih ya. Jadi saya akan flashback dulu untuk kejadian seperti di tanggal berapa ini? 5 Februari 2026 ya. 5 Februari 2026. Oke. 5 Februari 2026 ini kan marketnya ngebuat high low, ada yang bilang ini adalah high low ya kan, dan high. Marketnya break ini, dia kan turun ke bawah nih, ya kan, turun ke bawah, tapi dia tidak bisa melewati original low-nya di sini. Jadi alhasil marketnya kemudian terjebak dan membuatlah inducement di sini, yang dimana akhirnya marketnya ngebuat high yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Jadi kita juga perlu tahu di mana marketnya itu ngebuat original low ataupun low validnya, supaya kita tidak terjebak di dalam kondisi yang namanya inducement. Jadi inducement itu adalah, jadi sebagai ilmu juga ya, ini saya contoh sebagai marketnya sekarang bergerak naik, high low high, clear ya kan, marketnya ngebuat boss di sini ya kan, ini boss, ini kan sebagai change of character di sini. Ketika dia turun ya, teorinya kan ini sebagai change of character. Ketika change of character, potensialnya adalah marketnya ngebuat higher low sebelum ngebuat lower high sebelum ngebuat lower low lagi. Nah, terkadang ya, karena di sebelah kirinya ini adalah marketnya, kalau dilihat sekarang ya, ini masih ada utang yang gap di sini ya kan. Ketika gapnya ditutup, buset ke 4813 langsung. Bentar ya.
Pause dulu ya. Ini udah setengah gini nih. Udah setengah dari gapnya nih. Bentar, saya mau eksekusi sebentar ya. Aduh, mana dia nih? Nggak bisa ke close. Bukan close by. Waduh, MT5-nya tiba-tiba tampilannya kok bisa beda. Modify. Waduh, mana dia nih? Bentar ya. Asli kok tiba-tiba. Oh, ini dia. Dah ya. Tampilannya berubah soalnya. Oke, jadi balik ya. Ini kan menjadi change of character. Ini kan tiba-tiba marketnya sekarang kan naik nih. Nah, karena kalau dilihat di kiri market ini ada utang, jadi ibaratnya di sebelah kiri ini kita masih ada yang namanya low. Ini di sini ya. Nah, kayak begini. Ya kan jauh di bawah nih. Di tengah-tengahnya di sini ternyata ada gap, ya kan? Marketnya memang break dari higher low-nya di sini. Teori ini change of character, tapi kita perlu tahu ternyata original low itu ada di sini, ya. Original low itu di sini. Jadi ini ya, ketika dia break ke bawah di sini, ini potensial menjadi inducement. Potensial, karena sekali lagi ini masih potensial, ya. Yang dimana kemungkinan di sini banyak ada orang yang masuk sell secara agresif. Ketika tahu marketnya ini sudah change of character, dihajar aja sell gitu kan ya, tanpa mengetahui kenapa di belakangnya, kenapa dia mantul di area tersebut. Dan in the end, marketnya itu kembali lagi ke original structure-nya adalah bullish lagi ke atas. Karena sekali lagi, walaupun ini structure-nya dibilang adalah sudah mulai change of character, cuman kita perlu tahu di mana originalnya ataupun di mana titik low terakhir. Ya, alasan kenapa dia ngebuat high. Ya, alasan kenapa ngebuat high yang lebih tinggi. Itu ya. Jadi kalau sekarang ini high, low, high. Oke. Memang dia ngebuat low kemarin dan secara Fibonacci pun saya juga sudah bilang ini 38,2. Yes, ini memang bisa dibilang sebagai retracement yang cukup. Kemudian secara candlestick dia kan high, ngebuat break of structure di sini dan dia turun, ya kan? Dia turun sampai sini. Nah, turun sampai sini. Otomatis kan di sini change of character nih teorinya. Tapi kalau dilihat di kiri, ini kan masih ada low di sini. Low-nya ini yang belum disambit, ya, belum disambit ini low-nya nih. Jadi jangan salah, ya. Ini jangan salah, ini low ini belum disambit loh. Ini low ini belum disambit ini ya, belum disambit sama sekali nih. Kalau ini belum disambit, jadi sekali lagi marketnya pure bearish back to daily saya rasa belum. Sebagai contoh, tadi semisalnya Februari 2026 kan agak jauh ya, di sinilah ya. Di sini. Apa kalian tidak melihat ini sebagai H4 high low high low high change of character? Yes, tapi kalian perlu tahu juga H4 di sini originalnya di mana? Di sini. Ya kan? Walaupun dia drop di sini, structure seperti change of character di sini ya kan, tapi kan dia tidak drop sampai sini, apalagi dia sampai ngambil extreme POI di sini di versi H1 ya kan. Alhasil ya udah marketnya balik lagi ke atas. Gitu ya. Jadi jangan sampai kekecoh ya. Jadi jangan sampai kekecoh, kalian juga harus tahu ya di mana itu low-nya, di mana itu high-nya. Nah, supaya kalian tahu dan bisa belajar kayak begini ya. Tadi sih yang saya terangkan itu masih secara basic, itu bisa kalian tahu, cari di internet tuh tahulah bahasa inducement seperti apa. Ya. Tapi untuk detailnya kalian bisa masuk ke program live trading mentoring, nanti di sana akan ada edukasinya. Ya, edukasinya lebih tepatnya dari segi market structure supaya kalian tahu di mana ini ngambil low, di mana ngambil high, kapan benar-benar akan terjadi change of character, kapan teori awalnya memang change of character, kapan dia boss dan sebagainya. Itu kalian bisa langsung hubungi aja adminnya ya. Di sana akan ada pelajarannya. Jadi supaya kalian tidak bingung. Oke. Ini hanya sebagian contoh yang bisa saya infokan sekarang ya. Jadi sekali lagi ini adalah high low high low high low, memang teorinya seperti itu. Cuman in the end ya kita masih berusaha structure-nya ini untuk melakukan ke atas kembali. Oke? Nah, di sini secara H4 apakah kita bisa mendapatkan support resisten H4 sekarang? Untuk support resisten H4 sekarang terakhir yang bisa saya infokan itu adalah kemarin di sini, ya kan? Ini sebagai resisten become support H4, ya kan di sini nih. Nah, ya kan?
di 4827. Oke, di sekitaran 4827. Kemudian di atasnya ini kan ada di 4800-an juga, ya kan? Di sekitaran 4800. Kalau agak ke bawah dikit bagaimana? Kalau agak ke bawah dikit, 47. Bentar. Oh, sorry, saya salah ya. Terakhir itu saya buat H4 kan di sini. Sorry, saya salah. Aduh, ya. Saya lupa nih karena ini marketnya karena kemarin ngebreak ke atas ya. Sorry. Jadi ini kita masih mendapatkan support H4-nya yang masih lumayan valid di sini ya. Ini dari sini 4792 juga sampai di sini ya kan. Sampai di 4802 ini masih menjadi resisten H4. Dan sekali lagi karena ini adalah resisten H4 become supportnya, dan sekali lagi ya 4775 ini juga menjadi hidden resisten become support di H4. Selama tidak ada H4 di bawah 4775, saya rasa ini marketnya masih akan bisa untuk bergerak naik lagi. Oke. Kalau mau lebih presisi sekarang apakah bisa diupdate? Yes, ini sekarang kita bisa update untuk masalah H4 support resisten ya. Kita nggak perlu pakai sejauh itu. Kita perlu pakai yang sebesar ini aja. Atau kalian mau genapkan sebesar ini sebagai resisten become support H4 juga boleh. Ya. Atau kalian mau segede ini. Nah, segede ini juga boleh tuh ya. Dari harga 4800 sampai 4775. Nah, itu area gede gambreng tuh ya dari segi resisten H4-nya. Nah, ini juga bisa nih. Tuh ya. Sini. Kalau mau cari presisi banget saya rasa sih agak sulit ya. Untuk sekarang sih ini H4-nya nih 4792 sampai 4775. Atau kalian mau berpatokan dengan analisa kemarin ya yang dimana sesuai juga, yang dimana H4 juga masih respect gitu kan ya, tidak ada yang berubah. Oke, kemudian H4 ya ini teori ya, teori basicnya adalah yes, ini change of character. Change of character, yes ya kan. Kemudian kalau dilihat di sini H4-nya the one and only fair value gap yang ada itu di sini. Apakah ini di respect? Ya ini sementara ini marketnya itu adalah masih tutup di dalam fair value gapnya. Dan karena ini change of karakternya adalah cuma ekor doang, jadi potensial nih marketnya bisa retrace naik. Terus kalian beranggapan boleh nggak ngambil sell? Ya secara basic teorinya, strukturnya ini memang change of karakter. Karena dari segi H4 internalnya ini sudah change of karakter juga, ya kan? Kalau kalian ngambil sell mau bagaimana gitu kan? Intinya tidak di sini karena ini terlalu berbahaya. Tapi sekali lagi, kalau mau cari aman sell adalah tunggu di bawah 4775. Memang itu agak jauh sekali, cuman ya apa adanya lah ya. Apa adanya kita untuk bisa ngambil sell gitu kan. Kalau mau ngambil buy, nanti di timeline kecil coba kita lihat ya. Karena marketnya ini sudah melakukan penolakan jauh sekali, yaitu sejauh 700 pip, sama seperti pada saat di sini nih. Nah ya, seperti pada saat di sini nih, hari Senin. Sama ini geraknya nih, buset. Nah ya, 700 tar lu, kok sama ya? Ini perasaan saya aja atau ini marketnya sama geraknya ya? Coba kalian bisa diskusi juga di kolom komentar ya. Atau nanti pada saat saya live. Kok sama? Ntar. Nih ya. Kan high-nya di sini nih. High. Ya kan, high. Ini juga high. Ini juga high. Ketika dia ngebuat high lebih tinggi, dia low ya kan, low drop. Ini juga drop hari Senin, ya kan? Ini juga drop hari Senin. Wah, apa perasaan saya aja kali ini sama ya? Saya ngeliatnya kok agak mirip ini. Ini juga ketahan ya kan, ketahan di area RBS-nya. Ini juga sekarang ketahan di area RBS-nya tuh. Aslinya cocok loginya masuk sih ya. Jadi apakah ada kemungkinan mengulang seperti tanggal 13 April kemarin? Well ya kita lihat aja lah nanti bakal seperti apa ya. H4 indikator mengatakan ya ini H4 nya ketika ini drop kencang tidak membuat stokastiknya itu drop, justru malah stokastiknya ini masih mendongak ke atas, dan secara RSI nya ini juga masih ketahan di area 50. Jadi niat untuk nge-buy itu masih cukup tinggi sebenarnya sih. Ya, niat untuk nge-buy itu cukup tinggi sebenarnya. Jadi ini H4 dibilang strukturnya sudah mulai bearish, yes internalnya doang. Terus kalau ditanya ini kita apakah mau ambil posisi apa, ini sebenarnya rada sulit ini ya.
Ini sebenarnya di H1 kita mendapatkan pucuk area supply ini sebenarnya ya. Ini kita akan breakdown ke H1 sekarang. H1 ya, ini merupakan pucuk area supply-nya nih ya, beneran pucuk sekali. Kemarin marketnya beneran kena di sini dan kemudian drop instan. Ya, masuk kemudian drop. Nah, sekarang dari segi time frame H1 bagaimana? Well, secara H1 memang ini marketnya adalah strukturnya sudah bearish ya. H1 strukturnya sudah bearish. Jadi kalau mau kalian itu back to bullish lagi ya, sebenarnya ini mau tidak mau ya, sebenarnya mau tidak mau adalah menunggu break di atas 4.900. Nah ini sih the one and only, supaya terjadi change of character ke atas ya. The one and only, mau nggak mau nih memang wajib ke atas seperti ini, lalu dia akan naik kayak begitu. Oke. Tapi hati-hati juga nih ya, ini akan saya hapus dulu nih karena ini sudah tidak relevan lagi nih. Ya, sudah relevan lagi. Ingat, ini 61,8 ada di daily-nya nih 4914. Jadi kalau beranggapan ingin ngambil buy di tengah, mungkin strukturnya perlu diperbaiki ya. Nah, kalau sekarang di H1 kalau saya mau ngambil posisi, ini H1 ada RBS-nya. Salah. Ya, H1 ada RBS-nya atau nggak SBR-nya ada di 4832. Oke, ini versi H1. Ya, ini versi H1. Kalau agak ke bawah dikit, yang bisa saya pakai adalah, wah ini agak sulit sih. Ini bisa ya, sama kayak kemarin lagi nih. Ini mungkin 15 menit lah ya. 4810 nih. 4810 kayaknya 15 menit sih sepertinya ya. Bentar, kayak sama kayak kemarin sih. Ya. Sama nih ya, 15 menit atau enggak 1 jam ini juga sama nih ternyata. Sorry. 15 menit atau enggak 1 jam, ini 4810 sih. Nah, terus kalau ke bawah ya, karena ini sudah ngambil dia untuk retest H1 di sini, gap juga udah ketutup. Ini ingat ya, ini H4 loh ya, 4792 dan 4775 itu H4 yang segede gambreng ya kan. Kalau back to H1 kalau mau ngambil buy sulit sih ya, sulit sih. Kalau mau cari pendeknya ya, kalau mau cari pendeknya adalah ya udah tunggu H1 tanggal 15 menit di atas 4810. Begini. Jadi konfirmasi, retest, nanti kalian bisa buy untuk sampai nutup gap dulu ya. Sampai nutup gap dulu deh minimal gitu ya. Kalau sampai tinggi banget saya rasa agak agak sulit sih. Ini 4850 juga menjadi 15 menit juga sih ini ya. Well, berarti ini saya ganti nih berarti ini ya. Ini akan saya ganti menjadi 15 menit ya, walaupun daily juga sama sih ya. Ini 15 loh, nggak mau ganti. Ya, ini M15. Ya, jadi kalau ada yang ide untuk ngambil buy lagi ketika marketnya ketutup ya gapnya, hati-hati. Memang di sini oke, di atas ini kita mendapatkan liquidity-nya banyak nih. Buset ya, ini bisa dibilang sebagai trendline liquidity nih. Wow. Ya. Jadi ya, ada kemungkinannya nih ya. Dan versi 15 menit kita juga ada satu area supply-nya kecil di sini. Oke. Jadi karena di atas supply ini kita juga ada trendline liquidity nih ya. Kemungkinan nih ya, kemungkinannya nih kita akan mendapatkan pergerakan satu arah yang sangat ekstrim ketika marketnya itu gap ditutup dan tembus 4850. Ini kalau nanti dia naik ya kan, naik semua, ngehajar ini dulu ya. Ada dua skenario sih, ngehajar ini dulu, baru dia akan turun, retest dan ngehajar semua liquidity, tembus baru dia akan turun lagi, ya kan? Atau dia itu akan tidak akan merespect ini, ya kan? Dia hanya akan langsung tembus, ngehajar semua liquidity, ya kan? Dihajar semua baru dia akan drop jauh ke bawah dan tidak terjadi change of character di time frame kecilnya sebelum dia lanjut naik lagi ke atas. Nah, ya karena ini area supply-nya dan liquidity-nya ini mepet sekali. Jadi ini hati-hati ketika marketnya tembus di atas 4850 ya. Dua skenario ini yang bakal berlaku nih.
Karena kalau ada liquidity ini pasti otomatis banyak stop loss yang dipasang di sini ya, di ujung-ujungnya ini. 4866, kemudian 4873, 4880, 4881, 4885 sampai high di 4891. Itu udah nih, stop lossnya pasti banyak kebabat nih. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu di atas ini ya, tunggu di atas 15 menit ini, 4810. Minimum sampai gap ketutup. Di atas 4832 jujur agak sulit. Karena ketahan dengan 15 menit area supportnya juga di sini ya. Apalagi kalau sudah di atas 4850, wah itu saya perlu yang namanya next candle sih. Nggak bisa saya prediksikan sekarang nih. Yang bisa saya prediksikan cuma kayak begini pergerakannya nih. Oke. Untuk sekarang saya pribadi sih masih make sense untuk cari buy sebenarnya sih. Ya, apalagi secara 5 menit kita juga sudah change of character sebenarnya ini dari segi 5 menit ya kan. Ya, kalau ini marketnya turun mungkin saya akan ngambil buy lagi sih. Ya, mungkin kisaran 4790 lagi ya, atau enggak 4780 terjadi pembalikan lagi, mungkin saya akan cari buy lagi. Kalau enggak, ya udah. Mungkin buy dari bawah di sini nggak akan saya ganggu lagi. Mungkin nggak ada posisi baru sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan hati-hati juga marketnya ini sekarang baru sesi Asia. Nanti sesi Eropa kita tidak tahu, sesi London apalagi ya. Sesi Eropa, kemudian sesi London, kemudian sesi New Yorknya. Kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi. Apakah tiba-tiba langsung ngedip turun, atau tiba-tiba sideways di tengah, atau tiba-tiba terbang dan turun lagi, atau turun dan langsung naik lagi. Ya hati-hati aja ya. Terutama sesi New York ya. Apapun bisa terjadi. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.